S, yaitu sisi UT. Nah, depan sudut P itu adalah sisi QR atau QR itu sama dengan depan sudut T, yaitu SU. Kita lanjut ke nomor 31. Seorang siswa SMP mempunyai 10 bola plastik dengan jari-jari yang sama, yaitu 7 cm. Bola itu akan dicat untuk pertunjukan seni di sekolahnya. Cat yang tersedia cukup untuk bidang seluas 4.928 cm². Yang ditanyakan adalah banyaknya bola yang dapat dicat seluruh permukaannya adalah. Oke, ini aplikasi untuk materi bangun ruang sisi lengkung ya, terutama bola, tepatnya di bola. Kita pahami dulu soalnya. Jadi ada siswa, dia punya 10 bola plastik. Jari-jarinya sama 7 cm, berarti bolanya semua sama besar. Nah, bola itu akan dicat untuk pertunjukan seni yang ada di sekolahnya. Namun, di sekolahnya itu catnya itu hanya cukup untuk bidang yang seluas 4.928 cm². Jadi itu hanya cukup untuk bidang seluas ini. Jadi banyaknya bola yang dicat itu berapa? Jadi kan bola itu kan punya luas permukaan. Nah, jadi perlu kita tahu berapa luas permukaan dari satu bola, supaya bisa kita hitung yang memenuhi 4.928 itu berapa bola, ya kan? Nah, supaya bisa kita tahu nanti yang dicat itu hanya segini bola, apakah 10 bola, apakah 9 bola, 8 bola, atau 7 bola. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tahu dulu berapa luas permukaan dari satu bola. Untuk menghitung luas permukaan bola, ya, kita pakai rumus luas permukaan bola, masih ingat, yaitu adalah 4πr². Ya. Untuk luas permukaan bola rumusnya adalah 4πr², berarti sama dengan kita masukkan 4π-nya kita pakai 227 saja, kemudian dikali dengan jari-jarinya adalah 7². 7² saya itu bisa saya tulis 7 kali 7 ya, supaya mudah saya coret dengan 7. Nah, ini bisa kita coret-coret 7 habis. Sisa 4 kali 22 dikali dengan 7. 4 kali 22 adalah 88 kali lagi 7. 8 kali 7 56, 5 8 kali 56 tambah dengan 6 berarti 61 ya. Berarti untuk luas permukaan satu bola adalah 616 cm². Ini untuk satu bola. Nah, katanya cat itu kan hanya tersedia cukup untuk bidang seluas ini 4.928. Ya, kita bagi saja untuk mendapatkan berapa banyak bolanya yang dicat. Berarti banyak bola yang dapat dicat adalah kita bagi antara yang cukup tadi ini 4.928 dibagi dengan kalau satu bola itu luas permukaannya berapa, itu adalah 616. Kita bisa bagi terakhirnya 8 ya, 616. Kalau 6 dikali berapa yang mendekati 8 atau sama dengan 8? 7 ya, 616 dikali 8 dikali 8 ya, 6 kali 8 kan 48. Berarti kalau 8 tambah 4 12 1, 6 kali 8 48 tambah 1 kan 49. Pas kan? Berarti 4.928 dibagi 616 itu adalah 8. Berarti banyaknya bola yang dapat dicat itu adalah 8 bola. Ya. Gampang kan? Hanya soalnya saja yang panjang. Sebenarnya ini mudah. Jadi opsinya adalah B. Selesai. Oke, baik. Kita lanjut. Nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini lingkaran. Berarti materi lingkaran ada di kelas 8. Buka kembali materinya.
Nah, diketahui sudut APB. Sudut APB itu yang mana? Yang ini ya. Iya. Kemudian ditambah sudut AQB. AQB berarti yang ini ya. Nah, ditambah sudut ARB. ARB berarti yang ini sudutnya. Oke. Itu sama dengan 144 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut AOB. Sudut AOB berarti yang ini yang ditanyakan. Nah, oke. Kalau kalian buka materi kelas 8 tentang lingkaran, pasti kalian akan temukan konsep dari sudut keliling dan sudut pusat. Ya. Jadi soal ini sebenarnya sangat mudah kalau paham, ingat materi yang sudah dipelajari di kelas 8. Jadi APB, ARB itu semua, AQB itu semua adalah sebuah sudut keliling. Ya, sudut keliling ya, saya kasih ya. Sudut APB dengan sudut AQB, dan sudut ARB ini semua adalah sudut keliling. Kemudian AOB itu adalah sudut AOB itu adalah sudut pusat. Nah, di kelas 8 sudah diajarkan bahwa kalau sudut keliling yang menghadap busur yang sama, nah ini busur ini perhatikan. Kalau sebuah sudut keliling menghadap busur yang sama, itu besarnya akan sama besar. Jadi sudut P, perhatikan sudut P ini dia menghadap ke sana, menghadap busur AB ini juga ya, menghadap busur AB. Kemudian sudut Q ini juga menghadap busur AB ini, busur AB. Kemudian sudut R ini juga menghadap busur AB. Artinya ketiga sudut ini semuanya sama besar. Ya. Sekarang, apa hubungan dari sudut-sudut yang diketahui ini yang di atas dengan sudut AOB? Jadi, sudut pusat itu ketika dia menghadap menghadap busur yang sama, ingat AOB ini, lihat AOB ini menghadap busur yang sama juga, itu busur AB ini. Sudut pusat kalau dia menghadap busur yang sama dengan sudut keliling, maka sudut pusat itu besarnya adalah 2 dikali dengan sudut keliling itu. Perhatikan sudut AOB ini juga menghadap busur AB. Berarti kita sisa mengalihkan 2 dengan besar dari sudut keliling. Berarti kita perlu tahu, karena tadi sudut APB, AQB, dan ARB ini sama besar semua, berarti untuk mendapatkan sudut keliling, ya, itu kita sisa bagi saja 104, karena di 144 ini dengan 3, karena ada 3 sudut keliling di sini ya kan yang dijumlah. Berarti 144 per 3. 144 bagi 3 berarti 24 bagi 3 adalah 8. Berarti satu sudut keliling itu besarnya 48 derajat. Jadi kita sisa masukkan sudut keliling tadi besarnya 48, berarti kita kali di sini 48 derajat, sama dengan 2 kali 48 berapa? 96 derajat. Selesai. Ada di option? Ya, pasti ada. Option C, ya kan? Nah, gampang. Jadi pahami apa hubungan sudut keliling, sudut pusat untuk menjawab soal ini. Selesai. Oke, lanjut. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi, keliling alas limas 96 cm, sedangkan tingginya 16 cm. Luas seluruh permukaan limas adalah. Oke, luas permukaan ya. Yang ditanyakan luas permukaan dari limas tersebut.
untuk menghitung luas permukaan limas, itu kita membutuhkan luas alas, ya, luas alasnya ditambah dengan luas pada sisi yang tegak, ya, luas sisi tegak. Limas, ingat sisi tegaknya itu berbentuk segitiga, ya. Semua sisi tegak dari limas itu selalu berbentuk segitiga karena akan memiliki titik puncak kalau limas tidak memiliki tutup, ya. Berarti di sini luas segitiga, saya kasih segitiga tegak, ya. Oke. Luas alasnya perlu kita cari, luas segitiga tegaknya kita mau cari juga. Nah, untuk luas alasnya coba kita gambar dulu mungkin ya supaya kalian bisa lihat yang mana yang dimaksud. Oke. Misal ini limas, saya kasih garis putus-putus di sini. Mohon maaf gambarnya kurang bagus. Ini yang penting kalian bisa lihat deh yang mana yang dimaksud. Luas alasnya segitiga tegaknya mana. Jadi kalau luas permukaan yang mau dihitung berarti kan kita mau hitung segi 4 ini yang di bawah, sisi yang di bawah. Kemudian sisi yang tegak ini. Nah, karena di sini alasnya persegi berarti sisi tegaknya ini ada 4 segitiga, ya. Ada 4 segitiga yang tegak. Itu kita hitung semua luasnya. Pertama kita mau hitung luas dari alasnya. Luas alasnya ini kan berbentuk persegi, ya, berbentuk persegi. Kemudian yang diketahui itu kelilingnya 96. Jadi keliling alasnya itu adalah 96. Nah, karena berbentuk persegi maka sisi ya yang ini ya, yang ini sisi alasnya itu adalah 96 kita bagi dengan 4, ya kan. 96 bagi 4 itu adalah 24, ya kan. Nah, berarti di sini kan 24, ini juga 24, di sini 24, di sana juga 24 di sini. Oke. Setelah itu kita hitung luas alasnya. Luas alas, ya, itu sama dengan untuk menghitung luas alas persegi, luas alas persegi. Untuk menghitung luas persegi kan sisi kali sisi, ya, atau sisi pangkat 2. Maka 24 kali 24 itu berapa? Nah, kita cakar di samping sini saja. 24. Oke, kali 4 kali 4 16 1, 2 kali 4 8 tambah 1 9, 2 kali 4 8, 2 kali 2 4, kita jumlah 6, berarti ini 17 1 5, 576. Jadi di sini luas alasnya 576. Kemudian luas segitiga tegak. Untuk menghitung luas segitiga, ya, luas segitiga itu kan kita butuh rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi, ya. Nah, karena pada segitiga tegak di limas itu ini semua segitiganya kongruen, ya. Jadi cukup kalau kita tahu luas satu segitiga, nanti yang lain kita bisa kali saja langsung. Nah, alasnya ini untuk segitiga ini kan ada, ya, 24, ya, 24. Tingginya yang mana? Tingginya ini perlu kita cari menggunakan tinggi limas yang sudah diketahui di soal. Jadi tinggi limas itu kan kita tarik dari titik puncak ke alas, ya, ini. Dari sini ke sini, dari titik puncak ke sini. Ini 16 ini, 16. Ini 16. Nah, untuk mencari tinggi segitiga, berarti kan kita perlu tingginya itu di sini, ini, dari sini ke sini, ini, ke tengah sini. Ini bisa kita hubungkan seperti ini. Lagi-lagi, perhatikan, sorry, ini agak bengkok, ini harusnya lurus begini. Coba perhatikan kalau di sini bisa enggak dilihat apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan garis ini, Ini kan sisi miring, ya, sisi miring. Di sini siku-siku. Atau saya keluarkan ke sini. Oke, di sini 16. Ini yang mau dicari untuk tinggi segitiga. Ini berapa?
perhatikan ini kan dari tinggi itu kan dari sini ya, dari atas ke sini ke tengah. Berarti ini adalah setengah dari 24, yaitu adalah 12. Nah, jadi untuk menghitung tingginya, kita bisa gunakan rumus Pythagoras lagi, yaitu 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat sama dengan 16 berarti 63 9 6 1 6 berarti sini 5 1 ya 256 kemudian ini 12 berarti 144 ya sama dengan ini kita jumlah 6 tambah 10 1 berarti ini 10 1 4 akar 400 adalah ya 20 ya 20 kali 20 400. Nah inilah tinggi dari segitiga yang tegak ini. Kita masukkan 1/2 dikali dengan alasnya adalah 24 dikali dengan tingginya adalah 20. Ini bisa kita coret 24 jadinya bisa 12 ya. 12 kali 20 ya 240. Berarti karena di sini pada limas itu ada 4 segitiga yang tegak, berarti untuk luas segitiga tegak limas ini sama dengan 240 dikali dengan 4 sama dengan berapa? 0 kemudian 16 1 960 berarti di sini kita tambah dengan 960. Oke, 576 tambah 960. 6 tambah 06, 7 tambah 6 itu 13, 1, 6 tambah 9 itu ada di 15. Jadi jawabannya adalah 1536 cm kuadrat. Ada di option D. Selesai. Oke, nomor 34. Pak Ali mempunyai kebun dengan bentuk seperti gambar di bawah. Kebun tersebut akan dijual dengan harga 200.000 per meter kuadrat. Hasil penjualan kebun Pak Ali adalah. Oke. Jadi setiap meter itu harganya 200.000 ya. Jadi perlu kita tahu berapa luas dari kebun keseluruhan, kemudian kita kali dengan 200. Ini sebenarnya caranya hampir sama dengan nomor 28 tadi. Cuma bedanya di sini bangun datarnya ada segitiga dengan trapesium ya. Kalau tadi kan hanya segitiga saja, satu segitiga. Oke, jadi untuk mengetahui berapa hasil penjualannya perlu kita tahu luas keseluruhan. Sini ada 3 bangun datar, berarti saya kasih L1 saja, L1, L2 dengan L3. Kita lihat di gambar di sini ada 2 segitiga kongruen ya. Kongruen antara L1 dengan L2 ini ada tandanya sama. Berarti di sini kan karena ini sama tandanya berarti di sini 10, kemudian ini sama tandanya berarti sini 6 ya. Nah, kemudian ini kan siku-siku ya, segitiga siku-siku. Berarti kita langsung nanti masukkan tingginya adalah 10. Oke. L1 ini sama dengan L2 ya. Berarti sama dengan kita hitung luasnya pakai rumus luas segitiga yaitu 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi sama dengan 1/2 ya, alasnya mau pakai 10 kemudian tingginya 6 atau sebaliknya boleh, terserah mau 10 6 atau 6 10. Jadi coba saya pakai alasnya 6 kemudian tingginya adalah 10. Nah, coret ya, coret 2 dengan 10 itu 5, berarti L1 sama dengan L2 itu adalah 30. Karena L1 sama dengan L2 berarti L1 tambah L2 itu sama dengan 30 tambah 30 ya. Ini sama dengan 60. Berarti kedua segitiga ini luasnya 60 meter ya satuannya. Nah, meter kuadrat, sorry. Meter kuadrat. Nah, sekarang L3 ini adalah trapesium ya. Jadi luas trapesium itu adalah 1/2 dikali dengan jumlah dari sisi yang sejajar. Ya, sisi yang sejajar itu ini ya, sisi yang sejajar ini. BD dengan FE. Berarti saya kasih
BD ditambah FE jumlah sisi yang sejajar, kemudian dikali dengan tinggi. Tingginya itu adalah ini ya, tingginya BF sama dengan berarti 1/2 dikali BD tambah FE, BD-nya ada 6, kemudian FE-nya itu ada 12, kemudian dikali dengan 10 sama dengan ini bisa dijumlah dalam kurung. Bisa langsung saya coret dulu 2 dengan 10. Ini nanti dapat 5. 6 tambah 12 itu adalah 18. Berarti bisa kita hitung 18 kali 5. 18 kali 5 adalah 90 ya. 90. Jadi luas untuk bangun datar trapesium atau luas yang bangun yang ketiga adalah 90 meter kuadrat. Ingat tadi kita mau cari adalah hasil penjualan untuk setiap hasil penjualan untuk kebun ini. Berarti L1 kita tambah tadi dengan L2, kita tambah dengan L3. Tadi L1 tambah L2 itu 60, ini ya 60. Kemudian ditambah dengan L3 itu 90. Sama dengan saya pindah di bawah. 60 tambah 90 itu adalah 150. Berarti luas keseluruhannya itu adalah 150 meter kuadrat. Nah, berapa hasil penjualannya? Berarti kita kalikan 150, ini saya kasih di sini ya. Berarti jadi hasil penjualan itu adalah luas seluruh kebun dikali dengan 200.000. Oke, sama dengan luas seluruh kebun itu yang kita dapatkan adalah 150, kemudian dikali dengan 200.000. Itu adalah 15 kali 2, 3 ya. Kemudian berarti 30. Nolnya bertambah 1, kemudian di sini ada 3, berarti 30 juta. Ya. Ada enggak di opsi? Oh ya, ini opsinya mana? Oh, di bawah. Ini dia. Opsi B. Ada ya? Oke. Jadi selesai. Baik, nomor 35. 35 ini statistika ya. Statistika ada di kelas, kalau K13 kelas 8. Di sini disajikan sebuah data berat badan sekelompok balita ya, hasil dari posyandu anyelir. Yang ditanyakan modus dari berat badan sekelompok balita. Jadi nomor 35 ini hanya soalnya saja yang banyak, panjang. Tapi jawabannya ini sangat mudah sekali. Yang penting kalian paham apa arti dari modus dalam statistika. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi lihat saja di sini. Di sini kan datanya, perhatikan itu ada 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi dari berapa kategori angka itu yang paling sering muncul, itulah modusnya. Bisa kita lihat satu-satu di sini ya. 16 ini angka ya, 16, kemudian 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan udah. Berarti kita lihat, kita hitung berapa kali muncul 16-nya. 16 ini 1, oke. Kemudian 2, oke. 3, oke. Kemudian 4, oke. 5, oke. Kemudian 6, oke. 7, oke. 7, 8 terakhir. Berarti 16 ini ada 8 kali ya, 8 kali. 8 kali muncul. Kemudian kita lanjut 17. 17 berapa kali muncul? Apakah di sini tidak ada 17? Nah, ini ada 1, 2,
3, 4. Oke, hanya 4 kali ya. 4 kali, berarti bukan 17. Selanjutnya 18 ini berapa kali? 18 ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali. Tidak ada. 19, sorry, tidak ada. Bukan 18 ya. 19 ini coba 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali ya. 5 kali. Selanjutnya 20. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Sebenarnya ini bukan, tidak perlu kita lanjutkan ke sana, berarti jawabannya adalah 16 yang paling banyak. Karena 21 kan tidak perlu kita cari lagi. Itu dia. Intinya kalian pahami, modus ini, ingat ya. Definisinya yaitu nilai yang paling sering muncul. Oke? Selesai. Oke, sekarang kita di nomor 36. Oke, ini berturut-turut statistika ya, masih statistika. Pada pelemparan sebuah dadu, peluang muncul angka prima adalah dadu, ingat? Dalam sebuah dadu itu ada berapa angka? Ada 6 angka ya. Jadi di dalam dadu itu kan ada angka 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semua adalah ruang sampelnya ya. Itu ada bisa kita misalkan sebagai S ya, ruang sampelnya. Biasanya kalau di statistika misalkan sebagai S. Nah, peluang muncul angka prima dari ruang sampel ini, coba perhatikan yang mana yang angka prima. Angka prima itu ingat nggak? Angka prima itu himpunannya yang mana saja? Ya, mulai dari 2, 3, 5, 7, apalagi? 11, dan seterusnya. Jadi definisinya pahami ya. Jadi angka prima itu adalah angka yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Ya, makanya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi kalau di dalam ruang sampel tadi S-nya dengan anggota 1 sampai 6, angka primanya ya ini ya, 2, 3 dengan 5. Berarti 2, 3, 5. Berarti ada 3 angka. 3 angka ini adalah kemungkinan yang diinginkan. Peluang munculnya ketiga angka ini itu berapa? Itu yang dimau dalam soal ini. Ini kita kasih saja sebagai N ya, N. Nah, peluang itu adalah N per S. Ya, N-nya tadi itu ada berapa angka? Ada 3 angka. Angka primanya dalam dadu itu. Dibagi dengan banyaknya ruang sampelnya, S-nya, anggotanya, yaitu 6 angka. Ya, 6 angka. Nah, ini bisa kita sederhanakan langsung. 3 per 6 itu sama dengan 1 per 2. Berarti peluang munculnya angka prima itu adalah 1 per 2. Ada di opsi B. Selesai. Oke, lanjut nomor 37. Nomor 37 ini masih materi statistika. Namun di sini kita disuruh mengamati sebuah diagram ya. Ini sebenarnya cukup mudah, soalnya saja yang panjang. Diagram berikut menunjukkan data hasil panen cengkeh dan merica Pak Bahrir. Yang ditanyakan jumlah hasil panen cengkeh dan merica Pak Bahrir 2 tahun terakhir. Jadi kita cukup mengamati saja diagramnya, kemudian dihitung berapa cengkeh, berapa merica dalam 2 tahun terakhir. Nah, pertama panen cengkeh, hasil panen cengkeh. Hasil panen cengkeh.
tahun 2000 cengkeh ini ya, yang hijau pekat. Oke. Tahun 2000, karena 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir berarti 2021 dengan 2022 ya. Cengkeh di tahun 2021 itu 500. Kemudian di tahun 2022 itu 400. Berarti hasil panen cengkeh 2 tahun terakhir, 2 tahun terakhir itu adalah 500 tambah 400. Kemudian hasil panen merica juga 2 tahun terakhir. Kita lihat lagi di diagram batangnya. 2021 itu 650, 2022 itu 600. Berarti 650 ditambah 600. Ini tadi 500 tambah 400 adalah 900. 650 tambah 600. Berarti 1250 ya. Nah, setelah itu karena kan jumlah hasil panen cengkeh dan merica, berarti ini keduanya harus kita jumlah. Nya 0, 5, 1, 1, 2. Jadi hasil panen cengkeh dan merica 2 tahun terakhir itu adalah sebanyak 2150 kg. Ada? Ya ada. Option A. Oke, gampang kan? Selesai. Lanjut nomor 38. Ini masih di statistika. Nilai rata-rata ulangan matematika 10 siswa adalah 55. Jika digabung lagi dengan 5 siswa lain, nilai rata-ratanya menjadi 53. Yang ditanyakan adalah nilai rata-rata dari 5 siswa tersebut. Oke, masih ingat untuk mencari nilai rata-rata bagaimana caranya? Ya, nilai rata-rata atau biasa disebut sebagai mean, ya, itu adalah jumlah dari keseluruhan data, ya, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi kalau misalnya tadi di soal ini diketahui ulangan matematika 10 siswa itu adalah 55 rata-ratanya. Kemudian kalau ditambah dengan 5 siswa lain menjadi 53. Yang ditanyakan nilai rata-rata dari 5 siswa ini. Berarti kita perlu tahu dulu nilainya dari siswa ini, 5 siswa ini berapa. Ya, kemudian nanti dibagi dengan 5. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi yang kita butuhkan adalah kalau 10 siswa ditambah 5 siswa berarti ada 15 orang, ya. 15 orang. Berarti anggota siswa yang ke-11 sampai yang ke-15 yang kita baru tambah itu yang perlu kita tahu nilainya berapa, kemudian dibagi nanti dengan 5. Nah, untuk mendapatkan itu kita bisa gunakan yang diketahui di soal. Yang pertama, rata-rata dari 10 siswa, rata-rata 10 siswa, ya. Ini kan sama dengan 55. Rata-rata tadi rumusnya adalah jumlah data per banyaknya data. Berarti kalau nilai dari 10 siswa 10 orang siswa, berarti siswa yang pertama misalkan X1 sampai dengan saya tambah terus nilainya sampai dengan siswa ke-10, ya. Kemudian saya bagi dengan banyaknya data berarti data itu ada 10 data, ya, kan ada 10 nilai, berarti dibagi 10 itu nanti sama dengan 55, ya. Maka ini dapat saya bentuk nilai dari siswa yang pertama sampai siswa yang ke-10 ini kan sama dengan 55, ini saya kali dengan 10, ya. Kemudian X1 berarti sampai dengan X10, kalau dijumlah ini sama dengan 550. Setelah itu rata-rata, karena di sini ditambah 5 siswa, berarti kan jadi 15 siswa, ya. 15 siswa itu menjadi 53, rata-ratanya berubah dari 55 menjadi 53.
Kembali kita gunakan rumus tadi rata-rata. Berarti kan yang kita jumlah di sini itu adalah jumlah dari nilai siswa pertama sampai dengan siswa ke-10, kemudian ditambah lagi mulai dari siswa yang ke-11 kan 5 orang sampai dengan siswa yang ke-15 ya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data karena 15 orang ya, digabung 10 ditambah 5 berarti 15 sama dengan ini menjadi rata-ratanya 53. Berarti ini bisa kita bentuk lagi dulu X1 nilai siswa yang pertama sampai siswa yang ke-10 ditambah nilai siswa yang ke-11 sampai dengan nilai siswa yang ke-15, ini sama dengan 53 dikali dengan 15. Berarti X1 sampai dengan X10 ini saya bentuk seperti ini karena supaya nanti mudah saya substitusi yang ini. Sama dengan 53 kali 15 bisa kita cakap sini 15, 1, 25 tambah 1, 26 kemudian 1 kali 3, 1 kali 5, 5 berarti 5, 9, 7 berarti ini 795. Nah X1 sampai X10 tadi ini kan sudah diketahui di sini ya, itu adalah 550. Nah berarti nilai yang kelima siswa tadi itu kan ini bukan X11, ini adalah X11 X11 sampai dengan X15 itu sama dengan 795. Nah bisa kita cari X11 nya sampai X15 nya itu nilainya adalah 795 dikurang dengan 550 itu sama dengan berapa? 5, 9,54 kemudian 7 kurang 5 itu 2. Berarti nilai ini 11 ya, nilai siswa yang dijumlah siswa ke-11 sampai ke-15 itu adalah 245 jumlahnya. Nah yang ditanyakan adalah rata-rata dari 5 siswa itu nilai rata-ratanya berapa ya. Berarti X rata-rata dari siswa ke-11 sampai dengan ke-15 itu kan sama dengan banyaknya jumlah siswa nilainya. Ini tadi 245 dibagi dengan banyaknya siswa, karena dari 11 ke 15 berarti 5. Kita bagi 245 bagi 5 berarti 4, 45, 9 ya. Berarti nilai rata-rata dari kelima siswa tersebut adalah 49. Ya Ladide. Ini sebenarnya cukup mudah soalnya. Mungkin kalian lihat terlalu banyak. Sebenarnya ini mudah ya. Ini lama karena saya sambil menjelaskan ya. Jadi pahami kalau rata-rata itu adalah jumlah dari data per banyaknya data tersebut. Ya, kemudian pahami soalnya apa yang diinginkan. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah 49. Selesai. Lanjut nomor 39. Kita disuruh untuk mengamati diagram lingkaran. Nah, dalam diagram lingkaran ini perhatikan di sini ada persen buah mangga, persen banyaknya buah apel dan jeruk. Pak Hasman menjual berbagai jenis buah di pasar. Apabila jumlah seluruh buah adalah 200. Jadi kalau mangga tambah jeruk tambah apel itu 200. Maka jumlah buah apel yaitu, jadi yang ditanyakan adalah buah apel berapa. Ini sebenarnya ya buah apel ya, berarti ini 35%. Berarti 35% dari 200 ya. Berarti apel itu sama dengan, karena ada disediakan ini mudah sekali soalnya, 35% dari 200. Nah, kita selesaikan saja 35% dari 200 itu berapa? Jadi kan 35 per 100 dikali 200 begini ya, untuk membuat persen. Perhatikan. Nah, ini kita coret 100 dengan 200. Nanti saya sisa 2. Nah, 35 kali 2 adalah 70. Jadinya adalah 70 buah untuk apelnya. Ini option B. Selesai.
Oke, nomor terakhir, nomor 40. Masih di statistika. Di sini ada kata peluang. Sama seperti tadi ya. Berapa tadi itu yang peluang? Nah, seorang pedagang di suatu pasar mendapat kiriman telur sebanyak 500 butir. Oke. Oleh karena kurang hati-hati, 40 telur pecah. Oke. Jika sebutir telur diambil secara acak, secara acak, peluang terambilnya telur pecah adalah, jadi peluang terambilnya telur pecah itu berapa? Peluang itu kan sudah saya bahas tadi. Peluang itu adalah banyaknya kejadian yang mungkin ini. Nah, karena kan telur pecah yang mau diambil ini. Berarti banyaknya kejadian yang mungkin ini 40 dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ruang sampel berarti banyaknya telur yang dikirim tadi, yaitu 500. Berarti per 500. Kita sederhanakan saja, atas bawah kita bagi. Berarti ini nolnya habis 4 per 50. Masing-masing atas bawah kita bagi 2. 2 per 25. Selesai, inilah peluangnya. 2 per 25. Ada di soal? Di option. Ya, ini A ya. Selesai. Sangat mudah. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.